kondom tapi kondom wanita, kita biasanya bilang diafragma. Tapi mungkin orang-orang belum banyak yang tahu, soalnya kayaknya biasanya yang dijual yang punyanya pria aja ya kondomnya itu. Hai, balik lagi di obrolan kebidanan, ngobrol kesana kemari bareng bidan di sini. Hari ini aku bakal ngebahas soal keluarga berencana. Pasti kalian sering dengar ya, keluarga berencana, atau yang biasanya tuh disingkat KB. Nah, keluarga berencana ini adalah program pemerintah. Di sini, kalau kalian sering dengar 2 anak cukup, nah itu adalah slogan dari program pemerintah KB. Nah, jadi KB ini sebenarnya adalah program di mana pemerintah menyarankan buat ibu-ibu yang sudah menikah bisa menggunakan kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini tuh apa sih? Kontrasepsi itu berasal dari kata kontra dan juga konsepsi, yaitu kontra mencegah dan juga konsepsi itu pertemuan sperma dan juga sel telur. Nah, untuk kegunaan dari kontrasepsi sendiri ini itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk menunda kehamilan. Jadi kalau misalkan pengen hamilnya nanti-nanti dulu deh kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah menjarakkan kehamilan. Jadi antara kehamilan 1 dan kehamilan yang berikutnya itu bisa diberi jarak kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pengen udahlah nggak usah hamil lagi kayak gitu. Terus kontrasepsi ini juga dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu kategori non-hormonal dan juga yang hormonal. Untuk video yang kali ini aku bakal ngebahas tentang yang non-hormonal dulu. Nah, kalau misalkan kalian, aku pengen nih nunda kehamilan dulu, tapi aku nggak tahu nih kira-kira pakai KB apa ya. Nah, di sini aku bakal ngebahas yang non hormonal dulu. Untuk yang hormonal bisa mungkin di video berikutnya bakal aku bahas. Dan di sini aku bakal ngebahas tentang macam-macamnya dulu dan juga ngebahasnya sedikit-sedikit aja deh. Nanti kalau misalkan pengen ada penjelasan yang lebih panjang lagi, bisa kita buatin video lain yang ngebahas secara rinci tentang kontrasepsi tersebut. Untuk metode yang pertama adalah metode amenorelaktasi atau biasanya disingkat MAL kayak gitu. Nah, ini adalah metode di mana mencegah kehamilan dengan cara menyusui bayinya secara eksklusif. Jadi disusui terus selama 6 bulan, bayi itu nggak diberikan makanan tambahan yang lain. Jadi selama 6 bulan pertama kehidupan si bayi itu hanya diberikan ASI aja. Tapi di sini ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah ibunya belum mengalami menstruasi. Kalau misalkan udah mengalami menstruasi berarti metode itu gagal. Kayak gitu. Terus habis itu yang kedua di sini adalah menyusui bayinya itu harus secara eksklusif. Diberikan ASI secara eksklusif ini bukan berarti kalau terus misalkan malam bayinya tidur terus nggak dibangunin nggak usah dikasih ASI. Tapi kalau malam itu juga harus dibangunin diberikan ASI sepanjang siang, pagi, siang dan juga malam kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk kelebihannya ini tuh kalian tuh nggak usah mengeluarkan biaya, terus habis itu nggak ada efek sampingnya juga. Nah, itu adalah salah satu nilai positif dari kontrasepsi ini. Tapi ada juga nih yang sedikit kekurangannya, yaitu ibu bener-bener harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, jadi nggak boleh diberi selingan makanan tambahan lain atau pengganti ASI, itu nggak boleh ya. Terus habis itu ini bakal sedikit sulit buat ibu-ibu yang bekerja atau nggak bisa 24 jam di samping bayinya terus menerus kayak gitu. Oke, sekarang kontrasepsi yang nomor 2 yaitu adalah metode kalender. Mungkin kalian udah sering dengar juga ya metode kalender. Metode kalender ini intinya adalah kita mengetahui kapan sih masa suburnya kita. Jadi waktu di masa subur itu tidak melakukan hubungan seksual. Nah, ini itu sebenarnya yang harus kalian tahu bahwa siklus wanita itu kan beda-beda. Jadi kalian harus benar-benar tahu siklus kalian untuk menggunakan metode ini. Terus kalian harus teliti juga kayak gitu. Nah, untuk metode ini sendiri itu nggak ada efek sampingnya. Terus nggak perlu biaya juga buat ngelakuinnya. Tapi kalau misalkan siklus kalian itu kalian belum tahu siklus kalian, mungkin siklusnya panjang atau pendek. Nah, ini mungkin akan sulit untuk menghitung siklus subur kalian kayak gitu.
Untuk yang ketiga itu adalah namanya senggama terputus. Jadi di sini dia itu intinya ketika melakukan hubungan itu sebelum ejakulasi itu penis itu ditarik dari vagina, jadi tidak mengeluarkan di dalam vagina. Nah ini juga dia nggak ada efek sampingnya, terus tidak berbiaya juga, kalian nggak perlu bawa-bawa barang apa untuk melakukan ini. Jadi itu tadi adalah senggama terputus. Emang kurang efektif karena mungkin pasangannya atau cowoknya itu nggak tahu kapan dia harus ngeluarinnya. Jadi ini harus hati-hati banget kayak gitu. Nah, terus habis itu yang keempat, ini adalah metode yang non hormonal tapi menggunakan penghalang. Nah, penghalangnya ini mungkin udah pernah kalian dengar, sering kalian dengar dan juga mudah dicari di mana-mana, yaitu kondom pria. Nah, ini itu digunakan saat melakukan hubungan seksual. Jadi ini kan bahannya kayak latex gitu dan dipasangkan ke penisnya laki-laki kayak gitu kan. Jadi ini tuh fungsinya buat menghalangi sperma itu masuk ke sistem reproduksinya perempuan. Jadi dihalangin gitu. Ada tamengnya gitulah biar nggak masuk ke sistem reproduksi perempuan. Untuk sisi positifnya dari kontrasepsi ini adalah dia itu juga sekaligus mencegah terjadinya penularan penyakit seksual. Terus habis itu, tapi kalau misalkan ada yang alergi sama latex, ini juga menjadi kayak poin minusnya gitulah ya, kayak gitu. Terus habis itu, ini tuh mudah dicari juga, terus nggak terlalu mahal. Cuma kalian harus ya menyediakan lah, harus ada gitu. Jadi kalian harus udah nyiapin kayak gitu, kalian stok kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan butuh, kalian nggak harus nyari-nyari lagi kayak gitu. Terus habis itu ini tuh juga dipengaruhi, keberhasilannya dipengaruhi dengan cara menggunakannya. Kalau misalkan cara penggunaannya itu salah kayak gitu, itu bisa juga menyebabkan kehamilan kayak gitu. Jadi penggunaannya tuh juga harus benar. Terus habis itu kita ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang nomor 2 itu juga yang penghalang, yang nomor 2 itu juga ada namanya kondom, tapi kondom wanita. Kita biasanya bilang diafragma. Tapi mungkin orang-orang belum banyak yang tahu, soalnya kayaknya biasanya yang dijual yang punyanya pria aja ya kondomnya itu. Nah, kalau yang punya wanita itu bentuknya tuh kayak bulat gitu. Terus habis itu dimasukkan ke vagina atau jalan lahir kayak gitu, dimasukkan sebelum melakukan hubungan. Nah, kalau yang tadi kondom biasa digunakan sama yang laki-laki, kalau yang ini yang diafragma ini digunakan untuk perempuan. Tapi mungkin ini lebih ke susah nyarinya ya, kayak kita tuh jarang nemunya. Kalau misalkan yang laki-laki kan lebih sering kita lihat atau lebih gampang ketemunya kayak gitu. Dan diafragma ini juga ditentukan sama ukurannya. Jadi kita harus tahu ukurannya tuh yang cocok untuk kita itu yang nomor berapa kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang kontrasepsi non hormonal. Kalau buat kontrasepsi yang hormonal bakal aku buat videonya selanjutnya lagi, di video selanjutnya. Dan emang terus untuk video ini tuh emang aku sengaja nggak jelasin terlalu panjang lebar. Aku cuma pengen jelasin tentang jenis-jenisnya apa aja. Kalau misalkan kalian penasaran sama tentang cara pakainya, terus habis itu efek sampingnya apa aja, terus yang bagus untuk ibu yang menyusui, sedang menyusui, pengen KB itu apa aja kayak gitu. Terus habis itu yang nggak menghambat yang mana aja, yang nggak buat gemuk yang mana aja, aku bakal ngebahas satu-satu mungkin, atau mungkin dua-dua tentang kontrasepsi itu di video-video berikutnya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan hari ini. Kita udah bahas tentang KB yang non hormonal. Mungkin udah gitu aja yang bisa aku sampaikan buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus habis itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga share-share ke teman kalian atau saudara-saudara kalian yang menurut kalian butuh buat nonton video ini. Makasih udah mau belajar bareng kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Subscribe.